Halo semuanya, selamat siang Bapak dan teman-teman. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi mengenai perhitungan biaya berdasarkan aktivitas. Namun sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Aquinayana dengan NIM 2157, rekan saya Bagus Dipa dengan NIM 2158, Gracianau dengan NIM 2181, dan Dwi Ananda dengan NIM 2185. Nah, tujuan belajar kita hari ini yang pertama yaitu dapat mendiskusikan biaya per unit. Yang kedua, mendeskripsikan pendekatan perhitungan biaya berdasarkan fungsi. Yang ketiga, mengungkapkan penyebab pendekatan perhitungan biaya berdasarkan fungsi dapat menimbulkan distorsi biaya. Yang keempat, menjelaskan cara kerja perhitungan berdasarkan aktivitas biaya per produk. Dan yang kelima, menjelaskan cara mengurangi jumlah tarif aktivitas. Nah, sebelum itu atau sebelum lebih lanjut, kita perlu mengenal apa itu biaya per unit atau unit cost. Jadi, biaya per unit ini merupakan biaya total yang terkait dengan unit yang diproduksi dibagi dengan unit yang diproduksi. Agar teman-teman nggak bingung, teman-teman bisa lihat yang di dalam kurungnya ya teman-teman. Nah, biar teman-teman lebih paham lagi, berikut ada contohnya, di mana biaya total untuk melayani 1000 kartu kredit platinum adalah 50.000 US dollar per tahun. Maka, jumlah biaya per unit atau layanan per kartu adalah dengan cara membaginya aja. Itu 50.000 US dollar dibagi dengan 1000 dan mendapatkan hasil sebesar 50 US dollar. Nah, di slide selanjutnya tadi kan dijelaskan mengenai pengertian biaya per unit. Nah, di sana menyebutkan bahwa membagi biaya total. Nah, apa sih biaya total itu? Jadi, biaya total biasanya mengacu pada biaya produksi seperti bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan overhead pabrik. Nah, di slide ini teman-teman juga bisa melihat ada dua pertanyaan. Yang dimana pertanyaan yang pertama, di sini ditanyakan bagaimana kita mengukur biaya atau cost measurement yang akan dibebankan. Jadi nanti biaya produksinya yang akan ditetapkan dapat berupa biaya aktual atau biaya perkiraan. Dan setelah kita mengukur biaya, kita akan membebankan biaya ke suatu produk. Nah, bagaimana sih cara kita untuk membebankan biaya ke suatu produk itu? Nah, caranya dengan proses menghubungkan biaya dengan unit yang diproduksi. Biaya produksi ini ditetapkan dengan satu dari dua metode yang ada. Metodenya itu yang pertama penetapan biaya berdasarkan fungsi atau berdasarkan aktivitas. Nah, di slide ini terdapat pentingnya biaya produk per unit. Yang pertama, tawaran diajukan untuk produk khusus. Yang kedua, pengembangan pengenalan produk baru. Nah, penyediaan input untuk berbagai keputusan ini juga ada. Yang pertama itu membuat atau membeli produk atau layanan. Yang kedua, menerima atau menolak pesanan khusus. Dan yang ketiga, simpanan atau jatuhkan produk layanan. Dan di sini maaf ya sebelumnya teman-teman karena ada beberapa kesalahan pengetikan. Nah, di slide selanjutnya ini kita akan membahas mengenai unit cost information atau bagaimana cara mendapatkan informasi biaya per unit. Yang pertama yaitu bahan baku langsung secara aktual, tenaga kerja dan overhead. Yang kedua biaya normal dan yang ketiga menggunakan biaya aktual untuk bahan baku langsung dan tenaga kerja langsung. Namun overhead dibebankan pada tarif yang telah ditentukan sebelumnya. Nah, di sebelah kanan bisa kita lihat ada rumus ya teman-teman. Jadi ini merupakan tarif perkiraan overhead yang dirumuskan dengan biaya yang dianggarkan dibagi dengan perkiraan penggunaan aktivitas yang diperkirakan. Di slide ini kita masuk ke dalam agenda kita yang kedua tadi, yang seperti saya sebutkan di awal, mendeskripsikan pendekatan perhitungan biaya berdasarkan fungsi. Nah, di sini ada pertanyaan lagi nih teman-teman. Bagaimana biaya berbasis fungsional dibebankan? Jadi,
Biaya berbasis fungsional dibebankan dengan bahan baku langsung dan tenaga kerja ditetapkan dengan cara penelusuran langsung. Sedangkan overhead atau biaya overhead ditetapkan oleh penelusuran dan alokasi driver. Nah, di slide selanjutnya ini mungkin akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Bagus Dipa. Bagus Dipa, dipersilakan. Baik teman-teman, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Aquinayana Angelin mengenai unit level activity drivers atau bisa kita sebut dengan penggerak aktivitas tingkat unit. Nah, jadi sebelum kita lanjut lebih dalam, mesti kita harus tahu apa sih itu unit level activity driver, atau kita sebut saja dengan penggerak aktivitas tingkat unit agar kita lebih cepatlah pahamnya, begitu teman-teman. Jadi penggerak aktivitas tingkat unit ini merupakan faktor yang menyebabkan perubahan dalam biaya seiring dengan perubahan jumlah unit yang telah diproduksi dalam suatu perusahaan. Penggunaan penggerak berdasarkan unit semata-mata untuk membebankan biaya overhead pada produk memiliki asumsi bahwa overhead yang digunakan berkorelasi tinggi dengan jumlah unit yang telah diproduksi. Untuk biaya overhead yang sekiranya tidak sesuai dengan asumsi, pembebanan biaya merupakan suatu proses alokasi. Jadi alokasi ini bisa disebut dengan biaya-biaya yang tidak sesuai dengan asumsi atau perkiraan, teman-teman. Nah, teman-teman, seperti yang kalian lihat pada slide ini, unit level activity driver ini digunakan untuk membebankan biaya overhead pabrik dengan cara 1. Unit yang diproduksi, 2. Jam tenaga kerja langsung, 3. Biaya tenaga kerja langsung atau cost of labor, yang keempat ada jam mesin, dan yang kelima ada biaya bahan baku langsung. Nah, pada slide ini kita akan membahas mengenai tingkat kapasitas aktivitas yang diukur melalui penggerak. Jadi teman-teman, setelah kita memilih tadi penggerak tingkat unit, langkah selanjutnya adalah menentukan kapasitas aktivitas yang diukur penggerak. Jadi ada beberapa kapasitas yang sekiranya sangat umum digunakan. Yang pertama ada expect activity capacity atau kapasitas aktivitas yang diharapkan. Yang kedua ada normal activity capacity atau kapasitas aktivitas normal. Yang ketiga theoretical activity capacity atau kapasitas aktivitas teoritis, dan yang terakhir adalah practical activity capacity atau kapasitas aktivitas praktis. Kita mulai dari yang pertama, yaitu kapasitas aktivitas yang diharapkan atau expect activity capacity. Apa sih itu expect activity capacity? Itu merupakan output aktivitas yang diharapkan perusahaan dapat tercapai pada tahun mendatang. Jadi pencapaian itu akan tercapai pada tahun mendatang, begitu teman-teman. Dan normal activity capacity itu merupakan output aktivitas rata-rata yang dialami perusahaan dalam jangka panjang, atau volume normal dihitung selama lebih dari 1 periode. Yang ketiga ada theoretical activity capacity atau kapasitas aktivitas berdasarkan teoritis. Nah, ini merupakan output aktivitas maksimum yang dapat direalisasikan dengan asumsi bahwa semua operasi dalam suatu perusahaan itu berjalan dengan lancar atau secara sempurna. Yang terakhir ada practical activity capacity atau kita sebut saja dengan kapasitas aktivitas praktis. Ini merupakan output maksimum yang dapat dicapai apabila semua pekerjaan dilakukan secara efisien, begitu teman-teman. Dari keempat ini dan 3 yang terakhir, maksud saya 3 yang terakhir sama-sama memiliki keunggulan yang sama. Mengapa demikian? Karena menggunakan tingkat aktivitas yang sama dari satu periode ke periode berikutnya. Tetapi ada satu pakar yang merekomendasikan menggunakan theoretical activity capacity atau kapasitas aktivitas secara teoritis. Nah, kenapa sih kapasitas ini direkomendasikan? Ada alasannya, karena hal ini menghindari pembebanan biaya kapasitas yang tidak digunakan nantinya.
teman-teman bisa lihat pada kanan di bawah ini ada satu, bisa dikatakan radar atau tabel tampilan 4.1 atau exhibit 4.1, yang dimana itu adalah ukuran-ukuran kapasitas aktivitas. Ada teoretikal yang paling atas, yang tadi yang sudah saya jelaskan, yang itu adalah direkomendasi pakar. Ada yang kedua praktikal, expect actual, dan yang terakhir ada normal. Oke, teman-teman, di sini kita akan membahas perhitungan biaya berdasarkan fungsi. Ada biaya overhead, penggunaan biaya, kelompok biaya keseluruhan pabrik, penggunaan biaya, dan terakhir produk. Nah, pada tampilan ini 4.2 atau exhibit 4.2 itu mengilustrasikan cara tarif overhead keseluruhan pabrik dihitung. Perhitungan ini terdiri atas dua tahap, teman-teman. Nah, tahap pertama yaitu biaya overhead yang dianggarkan akan diakumulasikan menjadi satu kelompok untuk keseluruhan pabrik, atau bisa disebut pembenahan biaya tahap pertama. Yang biaya overhead dibebankan secara langsung pada kelompok biaya tersebut dengan menambahkan seluruh biaya langsung pada kelompok biaya tersebut. Setelah biaya diakumulasikan, tarif keseluruhan pabrik dihitung dengan menggunakan penggerak tingkat unit, biasanya jam tenaga kerja langsung. Terakhir, biaya overhead dibebankan pada produk dengan mengalihkan tarif tersebut dengan jumlah jam tenaga kerja langsung yang digunakan oleh tiap-tiap produknya. Nah, jadi di sini ada salah satu ilustrasi, teman-teman, yang dimana pada pabrik Springdale, Oberring ini memproduksi dua buah telepon genggam. Yang satunya itu telepon nirkabel dan satunya model reguler. Nah, berikut adalah contoh ilustrasi dari pabrik Springdale Bell-ring itu. Bisa kita lihat ada biaya overhead yang dianggarkan 360.000, aktivitas yang diharapkan 100.000, aktivitas sebenarnya 100.000, overhead sebenarnya ada 380.000. Oke, overhead sebenarnya itu didapat dari 360 ditambah 100 dan tambah 100, teman-teman ya. Jadi, tarif berdasarkan jam tenaga kerja langsung untuk ilustrasi ini dapat dihitung dengan cara biaya dianggarkan dibagi dengan perkiraan penggunaan aktivitas, yang nantinya akan mendapatkan hasil 3,60 per DHL. Oke, teman-teman, di sini DHL ini adalah tenaga kerja langsung, teman-teman ya. Dan teman-teman bisa lihat di sampingnya lagi ada overhead yang dibebankan, itu bukan diharapkan, teman-teman. Overhead yang dibebankan pada produksi aktual pada titik tertentu dalam satu waktu disebut sebagai overhead yang dibebankan atau applied overhead, dan dihitung dengan menggunakan rumus tarif overhead dikalikan aktivitas aktual. Aktivitas aktual itu kita dapatkan dari di sebelahnya, aktivitas sebenarnya sebesar 100.000 dan tarif overheadnya sudah kita temui tadi 3,60, kita tinggal kalikan saja yang mendapat hasilnya 360. Nah, dari perhitungan kedua ini kan ada perbedaan dari overhead sebenarnya dan overhead yang dibebankan gitu. Ada selisih 20.000 antara 380 dengan 360. Mungkin akan saya jelaskan di next slide-nya, teman-teman. Oke, ada pertanyaan. Bagaimana jika biaya overhead yang ditetapkan 360.000 berbeda dari biaya overhead aktualnya, biaya overhead di kenyataannya? Biaya overhead yang ditetapkan lebih rendah atau over applied adalah varian yang adalah varian yang ditambahkan atau dikurangi dari harga pokok penjualan. Jadi dari sinilah nanti kita dapatkan 20.000. 20.000 itu adalah overhead yang dibebankannya terlalu rendah, teman-teman. Untuk penjelasan lebih spesifiknya, mungkin teman-teman bisa lihat di buku akuntansi manajerial Hanson Mowen pada halaman 159. Di sana sudah dijelaskan kenapa sih ada perbedaan antara overhead yang diterapkan dengan overhead aktualnya. Itu, teman-teman. Oke, kita lanjut ke Exhibit 4.3 atau tampilan 4.3. Pada 4.3 ini kan saya sudah jelaskan tadi pada pabrik
Springdale itu membuat dua telepon genggam teman-teman, yaitu nirkabel itu atau tanpa kabel dan reguler. Produk serupa menggunakan jumlah tenaga kerja yang berbeda, sehingga overhead 360.000 ini dialokasikan secara berbeda teman-teman. Dan ini adalah tabel atau bagan departemen rate model, exhibit 4.4 atau tampilan 4.4. Pada tampilan ini, kita mengilustrasikan kerangka kerja konseptual dua tahap untuk tarif overhead departemen. Pada tahap pertama, biaya overhead keseluruhan pabrik dibagi dan dibebankan pada setiap departemen produksi dan membentuk menjadi dua kelompok yang berbeda, atau membentuk kelompok biaya overhead departemen. Nah, seperti yang kalian lihat teman-teman, di sana ada bagan dan terdapat dua kelompok yang berbeda, ada departemen A dan departemen B. Ketika biaya dibebankan pada setiap departemen, penggerak berdasarkan unit seperti jam tenaga kerja langsung. Jam tenaga kerja langsung ini untuk departemen yang menggunakan banyak tenaga kerja, dan jam mesin untuk departemen yang menggunakan banyak mesin, digunakan untuk menghitung tarif departemen. Produk yang diproses oleh berbagai departemen diasumsikan menggunakan sumber daya overhead sesuai proporsi penggerak berdasarkan unit departemen, atau seperti jam mesin atau jam tenaga kerja langsung yang telah digunakan dalam membuat suatu produk. Selanjutnya pada tahap 2, overhead dibebankan pada produk dengan mengalihkan tarif departemen dengan jumlah penggerak yang digunakan departemen terkait. Jumlah overhead yang dibebankan pada produk secara sederhana adalah jumlah dari banyaknya overhead yang dibebankan pada setiap departemennya. Selanjutnya masuk pada tingkat produk pada dua produk. Jadi di sini kelompok kami telah memberikan contohnya, jadi teman-teman bisa mempelajarinya atau membacanya. Jadi ketika driver yang berbeda itu digunakan di dua atau lebih departemen, pada penelusuran drivernya itu menetapkan overhead itu sebesar 360 secara berbeda. Selanjutnya, bagaimana sih perusahaan itu mengetahui jika penetapan biaya itu berdasarkan fungsionalnya, menghasilkan biaya yang terdistorsi. Jadi itu ada banyak gejala yang terdistorsi, seperti margin keuntungan yang sulit dijelaskan. Di sini saya juga ingin menjelaskan definisi dari distorsi biaya. Distorsi biaya adalah pembebanan biaya yang terlalu tinggi atau terlalu rendah pada suatu objek biaya, yang dimana distorsi tersebut terjadi dalam bentuk pembebanan biaya yang terlalu tinggi untuk produk yang bervolume banyak, dan pembebanan biaya yang terlalu rendah itu untuk produk yang bervolume sedikit. Sehingga distorsi biaya itu mengakibatkan kesalahan penentuan biaya, pembuatan keputusan, perencanaan, dan pengendalian. Selanjutnya, itu menciptakan distorsi. Jadi ketika pendekatan tingkat unit itu digunakan untuk membebankan biaya non-tingkat unit atau overhead, informasi biaya itu dapat terdistorsi. Berikutnya itu menjelaskan sedikit tentang definisi dari non-unit level activity driver. Jadi non-unit level activity driver yaitu faktor-faktor yang mengukur konsumsi aktivitas non-unit level berdasarkan produk dan dapat mendistorsi biaya produk. Berikutnya ada definisi dari perbedaan atau keragaman dari produk. Keberadaan biaya overhead non-unit yang signifikan itu ialah suatu kondisi yang memang harus ada, tetapi bukan kondisi penentu atas timbulnya kesalahan tarif keseluruhan pabrik dan departemen. Sebagai contohnya itu, jika produk memerlukan aktivitas overhead itu berdasarkan non-unit dalam proporsi yang sama dengan aktivitas overhead berdasarkan unit, maka distorsi dalam perhitungan biayanya itu, biaya produknya itu tidak akan terjadi. Keanekaragaman produk itu berarti pada menggunakan aktivitas overhead dalam proporsi yang secara signifikan itu berbeda. Terdapat beberapa alasan sih
mengapa produk itu dapat menggunakan overhead dalam proporsi yang berbeda. Sebagai contohnya itu pada perbedaan ukuran produk, kerumitan produk, waktu penyetelan, dan besarnya batch dapat menyebabkan produk menggunakan overhead pada tingkat yang berbeda. Apapun bentuk keanekaragaman produknya itu, biaya produk akan didistorsir apabila jumlah overhead-nya itu berdasarkan unit yang digunakan tidak berubah dalam proporsi langsung dengan jumlah yang digunakan overhead unit, non-unit. Jadi proporsi setiap aktivitas yang digunakan suatu produk itu didefinisikan sebagai rasio konsumsi. Berikutnya itu ada contoh tentang activity usage measure dan activity cost data. Jadi teman-teman bisa mempelajarinya contoh-contoh yang telah kami berikan. Untuk bagian dari activity usage measure itu menjelaskan apabila profesional menetapkan 9 kali lebih banyak overhead ke telepon biasa. Untuk yang activity cost data atau overhead activity mengatakan bahwa berasumsi bahwa telepon biasa akan menggunakan biaya overhead itu 9 kali lebih banyak. Berikutnya itu masuk pada membandingkan biaya per unit. Jadi di sini juga kelompok kami telah mencantumkan contohnya itu mungkin jadi teman-teman bisa mempelajarinya dan membacanya. Untuk penetapan biaya itu berdasarkan aktivitas itu lebih realistis daripada penetapan biaya yang berdasarkan fungsional. Berikutnya itu masuk pada definisi resource driver. Resource driver itu sendiri nama lainnya itu penggerak sumber daya. Jadi penggerak sumber daya itu ialah dasar untuk menelusuri sumber daya ke aktivitas. Penggerak sumber daya ini didefinisikan sebagai ukuran kuantitas sumber daya yang dikonsumsi oleh suatu aktivitas. Contohnya itu seperti penggerak sumber daya adalah persentase total meter persegi ruang yang ditempati oleh suatu aktivitas. Faktor ini digunakan untuk melacak sebagian dari biaya pengoperasian fasilitas ke aktivitasnya. Berikutnya itu bagaimana sih kita mengidentifikasi aktivitas dan atributnya. Jadi jadi pada poin identifikasi aktivitas dan atributnya itu seperti karena suatu aktivitas merupakan tindakan yang diambil atau pekerjaan yang dilakukan dengan peralatan atau orang untuk orang lain. Pengidentifikasian aktivitasnya ini biasanya dilakukan dengan mewawancarai para manajer atau para wakil dari daerah kerja, dari area kerja, atau departemen. Serangkaian pertanyaan umum utama itu diajukan dan jawabannya itu akan menyediakan banyak data yang diperlukan untuk sistem perhitungan biaya berdasarkan aktivitasnya. Data yang dihasilkan untuk sistem perhitungan biaya ini berdasarkan aktivitas. Jadi data yang dihasilkan dari wawancara yang digunakan itu untuk menyiapkan kamus dari aktivitasnya itu. Jadi kamus aktivitas itu mendaftar semua aktivitas-aktivitas dalam sebuah organisasi bersama dengan atribut aktivitas yang penting. Jadi atribut aktivitas informasi keuangan itu seperti informasi keuangan dan keuangan yang mendeskripsikan aktivitas individual. Atribut yang digunakan itu bergantung pada tujuannya. Contoh-contoh atribut sumber daya yang digunakan, contoh-contoh atribut aktivitas yaitu berhubungan. Saya ulangi lagi, contoh-contoh atribut aktivitas yang berhubungan dengan tujuan perhitungan biaya meliputi berbagai sumber daya yang digunakan, jumlah atau persentase waktu yang dihabiskan oleh pekerja untuk suatu aktivitas, objek biaya menggunakan output aktivitas, atau alasan untuk melakukan aktivitas, ukuran dari output aktivitas, atau penggerak aktivitas, dan nama aktivitas.
Baiklah, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu mengenai rangkaian pertanyaan utama. Di sini terdapat 7 rangkaian pertanyaan utama. Yang pertama itu, berapa banyak karyawan dalam departemen Anda? Merupakan aktivitas yang menggunakan tenaga kerja. Dan yang kedua, gambarkanlah apa yang mereka lakukan. Yaitu aktivitas adalah orang yang melakukan sesuatu untuk orang lain. Dan yang ketiga, apakah pelanggan di luar departemen Anda menggunakan peralatan? Yaitu aktivitas dapat juga berupa peralatan yang melakukan kegiatan untuk orang lain. Dan yang keempat, sumber daya apakah yang digunakan setiap aktivitas? Aktivitas menggunakan sumber daya sebagai tambahan dari tenaga kerja. Dan yang kelima, apakah output dari setiap aktivitas? Yaitu membantu mengidentifikasi penggerak aktivitas. Dan yang keenam, siapakah atau apakah yang menggunakan output aktivitas? Yaitu identifikasilah objek biaya, yang termasuk produk, aktivitas lain, pelanggan, dan lain-lain. Dan yang terakhir, berapa banyak waktu yang dihabiskan pekerja untuk setiap aktivitas dan peralatan. Informasi yang dibutuhkan untuk membebankan biaya tenaga kerja dan peralatan pada aktivitas. Dan selanjutnya, pembebanan biaya pada aktivitas. Setelah aktivitas diidentifikasi dan dideskripsikan, tugas berikutnya adalah menentukan berapa banyak biaya untuk melakukan setiap aktivitas. Hal ini membutuhkan identifikasi sumber daya yang digunakan setiap aktivitas. Di sini teman-teman bisa melihat contoh dari pembebanan biaya pada aktivitas. Dan teman-teman juga bisa melihat di buku halaman 173. Selanjutnya, bagaimana kita menetapkan biaya aktivitas? Biaya aktivitas dibebankan ke produk berdasarkan penggunaan. Penetapan biaya berbasis aktivitas menetapkan biaya untuk produk sesuai dengan sumber daya yang benar-benar dikonsumsi. Metode ini mengidentifikasi pendorong biaya seperti mengatur mesin, penjadwalan, pekerjaan, dan penanganan material. Di sini juga teman-teman bisa melihat contoh pembebanan biaya pada produk dan bisa dilihat di buku halaman 176. Selanjutnya mengenai klasifikasi aktivitas. Perhitungan biaya produk aktivitas dapat diklasifikasikan dalam 3 tingkat. Dalam 4 tingkat. Yang pertama, tingkat unit adalah aktivitas yang dilakukan setiap kali sebelum unit diproduksi. Yang kedua, tingkat batch adalah aktivitas yang dilakukan setiap suatu batch produk diproduksi. Biaya aktivitas tingkat batch bervariasi dengan jumlah batch. Dan yang ketiga, tingkat produk adalah aktivitas yang dilakukan bila diperlukan untuk mendukung berbagai produk yang diproduksi perusahaan. Aktivitas ini menggunakan input yang mengembangkan produk atau memungkinkan produk diproduksi atau dijual. Dan yang terakhir, tingkat fasilitas adalah aktivitas yang menopang proses umum produksi suatu pabrik. Aktivitas tersebut bermanfaat bagi organisasi pada beberapa tingkat, tetapi tidak bermanfaat bagi produk secara spesifik. Dan selanjutnya menjelaskan cara mengurangi jumlah tarif aktivitas. Sistem perhitungan biaya berdasarkan aktivitas mengurangi jumlah tarif dengan 2 cara, yaitu yang pertama, mengurangi jumlah tarif dengan menggunakan rasio konsumsi. Salah satu cara yang sangat langsung untuk mengurangi jumlah tarif adalah mengumpulkan semua aktivitas yang memiliki rasio konsumsi yang sama dalam satu kelompok biaya, atau cost pool. Dan yang kedua, mengurangi jumlah tarif melalui aproksimasi ABC. Sistem yang relevan dan mirip aproksimasi ABC bisa digunakan di beberapa organisasi daripada sistem ABC murni yang sulit diterapkan. Salah satu cara mengurangi jumlah tarif adalah dengan hanya menggunakan aktivitas paling mahal dan menggunakan penggerakan untuk membebankan biaya pada produk.
perbandingan dengan perhitungan biaya berdasarkan fungsi. Sistem berdasarkan fungsi yaitu overhead hanya menggunakan penggerakan aktivitas berbasis unit atau membagi overhead menjadi biaya tetap dan variabel dan mengalokasikan overhead berdasarkan tarif tingkat unit yang sesuai. Sistem berdasarkan aktivasi meningkatkan biaya produk dengan lihat sebab dan akibat dan mengakui bahwa beberapa overhead tetap bervariasi sebanding dengan perubahan selain volume produksi. Demikian presentasi dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih.